Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbakti di tempat ini. Tidak terasa tahun 2022 kita memasuki di bulan Februari. Bahkan hari ini kita sudah masuk ke hari ke-6. Begitu cepatnya waktu berlalu, tapi satu hal yang pasti, di awal tahun ini kita merasakan penyertaan Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Kita patut bersukacita, kita patut bersyukur, sekaligus kita patut menyerahkan kehidupan kita dengan penuh kepada Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan Indah Bersamamu. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Hanya dekat Allahku, rasa senang hatiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah pada hari Minggu ini, di hari perhentian ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing untuk kita semua diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 dan ke-11 demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Indahnya saat berdoa. Biarlah kita mengaminkan ini, bahwa pada saat kita berdoa, itulah saat terindah bagi kita untuk berbincang dengan Tuhan. Kita bisa menyampaikan apa saja. Kita bisa bersyukur, sekaligus kita bisa mengaku dosa, sehingga kita dilayakkan untuk datang kepada Dia. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Woro, namun sebelumnya kita siapkan hati kita dengan pujian Indahnya Saat Berdoa. PPR 150 kita pujikan ayat pertama dan kedua. Indahnya saat berdoa. Lepaslah semua bebanku menghadap hadirat Tuhan. Isi hatiku kucurahkan. Oh
Hati kita datang ke hadirat Tuhan, bersafaat kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kehidupan. Di pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kami semua kembali Tuhan diantar untuk dapat datang ke hadirat-Mu, bersekutu di rumah-Mu ya Tuhan. Dan di pagi hari ini melengkapi sukacita kami semua juga merasa bersyukur karena kami diizinkan untuk bersafaat kepada Tuhan. Dan di dalam kami menaikkan doa-doa syafaat kami, mohon terlebih dahulu Engkau Tuhan mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk bermohon kepadamu. Kami hendak terus menyerahkan, mempercayakan Tuhan buat seluruh penghidupan kami. Hari lepas hari kami ke depan Tuhan, di mana kami tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi kami mau belajar untuk mempercayakan diri hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di atas pekerjaan kami, di atas usaha kami, di atas segala jerih juang kami Tuhan untuk mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau percaya kepada Tuhan, kemana Tuhan membawa kami, maka kesitulah Tuhan kami akan membuka kehidupan kami sepenuhnya untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kami serahkan agar segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kami dilancarkan, dimudahkan Tuhan, sehingga kami dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami mendoakan buat kehidupan keluarga, rumah tangga kami, supaya senantiasa Tuhan yang mengaruniakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, sehingga baik suami, istri, orang tua, anak, bahkan seluruh keluarga besar, kami semua diliputi oleh cinta kasih Tuhan. Kami semua dipimpin sehingga kami dapat berinteraksi dengan baik satu sama lain. Kami boleh berkomunikasi dengan penuh kasih satu sama lain, sehingga kehidupan keluarga kami boleh berjalin dengan harmonis ya Tuhan. Kami berdoa mempercayakan supaya anak-anak kami semua, cucu-cucu kami Tuhan, mereka semua yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang sudah bersekolah bahkan berkuliah di tempat-tempat yang jauh, mereka bahkan anak-anak kami yang sudah dewasa dan bekerja, Tuhan, untuk setiap anak cucu kami mohon Engkau memberkatinya. Kepada mereka yang masih belajar, Tuhan karuniakan sukses di dalam studi mereka, karuniakan masa depan yang baik. Anak-anak kami yang sudah beranjak remaja menuju dewasa, Tuhan juga berkati, selalu lindungi dalam pergaulan. Kami juga mendoakan buat anak-anak kami yang sudah dewasa, yang tiba waktunya untuk berkeluarga, kiranya Tuhan juga yang akan memberikan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan, yang indah menurut pemandangan Tuhan. Kami juga mendoakan buat anak-anak kami yang bergumul dengan pekerjaan, biarlah Tuhan juga yang membuka jalan sehingga buat anak-anak kami tersedia pekerjaan yang terbaik. Tuhan, kami percayakan hidup dan masa depan anak-anak kami semua ke dalam pengasihan tangan-Mu, sebab kami percaya untuk setiap anak Tuhan Engkau menyediakan masa depan yang baik. Kami mendoakan, mempercayakan Tuhan buat keadaan kesehatan kami semua di masa-masa saat ini di mana kembali angka COVID merambat naik Tuhan. Kami mau terus mempercayakan diri kami ke dalam perlindungan tangan Tuhan, supaya Engkau memberikan kepada kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dapat melawan segala macam sakit penyakit Tuhan. Kami terus mendoakan di berbagai tempat di Indonesia ini supaya Tuhan kami semua dihindarkan, dibebaskan dari sakit COVID, khususnya untuk varian yang baru Tuhan, untuk Omikron ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga buat para lansia, para orang tua kami Tuhan, para manula, mereka semua juga kiranya selalu Tuhan lindungi dan berikan kesehatan. Saat ini kami teringat dan berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang terus bergumul untuk pemulihan, untuk kesembuhan mereka. Kami mendoakan untuk Bapak Tono,
kami mendoakan untuk Bapak Edi, kami mendoakan untuk Bapak Hantono, mendoakan Bapak Andreas, kami mendoakan untuk Ibu Muinah, Ibu Dadang, dan kami percayakan semua bahkan yang belum hamba-Mu sebut Tuhan, tetapi mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, biarlah tangan kuasa Tuhan yang akan mengangkat segala sakit penyakit mereka dan mengaruniakan kesembuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan pada saat ini buat gereja-Mu, GKMI Pati yang kami cintai beserta dengan seluruh cabang-cabangnya, juga untuk setiap komisi, setiap ujung tombak pelayanan, baik itu toko buku, Torsina, KBTK Karunia Tuhan maupun BP Samaria. Kami mempercayakan Tuhan seluruh program-program yang ada Tuhan, seluruh gerak langkah pelayanan GKMI Pati ini Tuhan, kami mohon Tuhan berkati, Tuhan sertai sehingga pelayanan-pelayanan kami Tuhan dapat memberikan manfaat Tuhan dan dapat selalu menumbuhkan iman jemaat Tuhan, baik pelayanan secara onsite maupun secara online. Dan kami terus menyerahkan agar segala sesuatunya boleh berjalan lancar sekalipun di tengah-tengah segala keterbatasan. Tuhan Bapa di surga, kami juga teringat buat bangsa dan negara kami, juga Kota Pati yang kami cintai, kami terus mau bawa ke dalam pengasihan tangan Tuhan, sehingga kami senantiasa diberikan damai sejahtera, dikaruniakan kerukunan, perdamaian. Tuhan juga menjauhkan dari segala macam bencana Tuhan, mara bahaya bahkan pandemi Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya agar perjuangan Kota Pati ini, perjuangan bangsa dan negara kami, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah segenap doa-doa kami. Dan bila ada hal-hal yang pada saat ini masih terlewatkan oleh karena kelemahan hamba-Mu, mohon Tuhan yang melihat ke dalam dasar hati kami semua, Tuhan yang akan menjawab setiap permohonan, setiap doa menurut kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersukacita senantiasa adalah tema kita pada pagi hari ini. Untuk menyiapkan keberadaan kita dan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan hari yang terindah. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus kekasih. Walau banyak
berdoa sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan di hari ini karena kami semua rindu Tuhan untuk diberkati dengan firman Tuhan. Dan memohon agar mari Roh-Mu yang kudus bekerja dengan bebas di dalam diri kami Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang penuh kelemahan dan jemaat-Mu semua, sehingga pada hari ini sungguh-sungguh firman-Mu itu menyentuh hati kami, firman-Mu itu mengubah hati kami, bahkan membentuk kami Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang positif, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dapat bersuka cita. Kami percayakan sepenuhnya waktu ini adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk pagi hari ini diambil dari surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Ya, mari persiapkan bersama-sama dengan saya. Filipi pasalnya yang keempat, kita akan mulai dari ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Saya akan membacakan buat kita semua, demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah bertemu dengan tipe orang yang moody, atau mungkin kita ya termasuk orang yang moody. Orang yang perasaannya itu bisa berubah dengan cepat, sangat bergantung pada situasi yang dihadapinya. Orang yang moody ini perasaannya sangat ditentukan oleh suasana, sangat ditentukan oleh situasi, sangat ditentukan oleh keadaan yang ada di sekelilingnya. Saya ambil contoh, misalnya ada seorang suami, ayah ya, yang mengendarai kendaraan, menyetir gitu ketika dia berangkat menuju ke tempat kerja. Ya, pagi-pagi biasanya macet. Ya, dan ketika dia sedang nyetir, tenang-tenang, santai-santai, lalu tiba-tiba dia menemui kemacetan di depannya, dan kebetulan dia ketemu dengan orang yang cara bawa mobilnya ugal-ugalan. Ya. Nah, si bapak yang tadinya tenang-tenang ini bisa dengan cepat dia berubah suasana hatinya, emosinya, terpancing oleh orang yang mungkin ugal-ugalan tadi. Segera saja dia menjadi kesal. Segera saja kemudian suasana hatinya itu menjadi buruk. Bahkan ketika sampai di kantor pun orang-orang di sekelilingnya itu bisa kena imbas gitu ya, bisa kena marah semua. Contoh lain ya, setiap pagi seorang ibu biasa sibuk ya pagi-pagi menyiapkan sarapan, pekerjaan rumah, rutin seperti biasa. Dan biasanya kalau pagi itu hektik gitu ya, tergesa-gesa semuanya tuh serba mau buru-buru. Nah di tengah-tengah suasana seperti itu walaupun sudah tiap hari dihadapi, kalau tiba-tiba misalnya seorang anaknya minum susu lalu dengan ceroboh dia menumpahkan susu itu lalu baju seragamnya itu menjadi basah, bisa saja seorang ibu yang tadinya riang gembira walaupun keadaan cukup sibuk tetapi dia santai menghadapinya, lalu tiba-tiba dia berubah menjadi marah, kemudian bisa menjadi gusar, sampai-sampai mungkin sepanjang hari itu moodnya itu jadi kesal terus gitu. Segala sesuatu kemudian menjadi serba salah. Nah ini orang-orang yang moody. Orang-orang ini perasaannya, pikirannya, aktivitasnya itu ditentukan atau dipengaruhi oleh suasana yang dihadapinya. Kalau ada situasi yang tidak sesuai dengan harapan, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, kalau segala sesuatunya kemudian tidak berjalan lancar, tiba-tiba ada yang mengganggu, semuanya itu menentukan perasaannya, menentukan suasana hatinya, menentukan sukacitanya, menentukan kebahagiaannya bahkan. Ya.
Tidak heran, satu hal kecil saja mungkin itu dapat merampas, tadi saya katakan, sukacitanya dan membuat sisa hari, seluruh hari itu bisa menjadi buruk. Ya, ini orang yang moody. Nah, sebaliknya, kita pasti juga pernah bertemu dengan orang yang begitu positif. Ya, orang ini begitu penuh dengan sukacita, penuh syukur. Apapun situasi yang dihadapinya, bahkan yang buruk sekalipun, itu tidak merampas sukacitanya. Ada orang kayak gini, ada. Ya, bawaannya tuh kayak happy terus gitu ya. Bawaannya tuh kayak cerah terus wajahnya itu, penuh dengan sukacita. Ya, tidak terganggu suasana hatinya itu sepanjang hari. Ada orang yang mungkin ya hari ini jualannya sepi gitu. Mungkin cuma ada 1-2 orang yang beli. Tetapi dia hatinya tetap sukacita. Dan dia mengatakan yang penting cukup buat makan. Sudah, yang lain-lain dia tidak pikiri. Cukup itu aja, dia sudah bersyukur. Puji Tuhan bisa makan hari ini. Contoh lain, saya pernah bertemu dengan orang. Orang ini saking baiknya dan saking percayanya sama orang. Itu sampai mungkin 2-3 kali itu dalam hidupnya tuh ditipu orang gitu ya. Pernah ditipu orang. Saking baiknya, saking percayanya. Saya aja waktu dengar itu ikut eman gitu ya. Ikut merasa aduh sayang eman. Tetapi ibu ini bercerita kepada saya, ya sudahlah enggak apa-apa. Memang sudah seperti ini jalannya. Diikhlaskan aja. Pasti nanti saya akan dapat ganti dari Tuhan yang lebih-lebih dari ini. Ya. Dia tidak kehilangan sukacitanya, dia tidak kehilangan syukur, dia masih tetap optimis, dia tidak merasa berkurang bahagianya. Dan dia mengatakan pasti Tuhan nanti kembalikan kok berlipat ganda. Tuhan itu adil katanya. Wah, saya pikir langka ya Bapak Ibu, orang yang seperti ini langka. Orang yang bisa tetap optimis, gembira, sukacita dalam segala keadaan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, entah yang mana kita ya. Apakah kita tipe yang moody atau mungkin kita tipe yang tetap optimis, yang penuh dengan sukacita. Atau kita ini termasuk orang yang suasana hati mudah berubah. Orang yang sukacitanya itu ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Sukacitanya ini ditentukan oleh orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau mungkin ya, berarti kita ini adalah orang yang lebih suka membiarkan situasi mengendalikan kita dibanding dengan kitalah yang menentukan perasaan kita. Orang bijak berkata Bapak Ibu, kitalah yang seharusnya mengendalikan perasaan kita. Kitalah yang seharusnya menentukan kita ini mau bahagia, mau sukacita atau tidak. Mau bersungut-sungut, mau terus mengeluh, merasa kesal, itu kitalah yang mengendalikan perasaan kita. Mau gembira dan optimis, mau murung dan kesal terus-menerus, itu tergantung kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi sukacita atau diliputi kemurungan itu adalah pilihan. Tetapi itu pilihan yang tidak mudah. Itu pilihan. Tetapi itu pilihan yang tidak mudah. Bukankah menaklukkan perasaan sendiri itu adalah peperangan yang paling sukar. Ya. Dalam banyak hal kita ini seringkali hanyut. Dalam banyak hal kita ini membiarkan situasi itu yang mengendalikan kita. Dalam banyak hal disadari atau tidak, kita membiarkan situasi itu merampas sukacita kita. Karena itu firman Tuhan pada hari ini yang kita baca tadi, itu ternyata menegaskan hal yang sama. Supaya kita itu mempertahankan, supaya kita itu bersukacita, di situ dikatakan senantiasa. Tetapi balik lagi seperti tadi. Masalahnya adalah bagaimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa. Itu pertanyaan bukan? Ya, itu pertanyaan yang mendasar ketika kita membaca firman Tuhan ini. Soal bersukacita senantiasa kita sudah sering dengar, kita sudah sangat paham. Tetapi persoalannya bagaimana supaya bisa bersukacita senantiasa. Bagaimana supaya kita ini bisa mengendalikan perasaan kita ini tidak bergantung pada situasi atau keadaan yang ada di sekeliling kita. Saya mengajak kita memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama ini ada di frasa di dalam Tuhan. Nah perhatikan kata bersukacitalah senantiasa tadi tidak dipisahkan sendiri.
Tetapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ada sambungannya. Ya. Ada satu persyaratan di situ, di dalam Tuhan. Apa artinya? Artinya kita ini diajak untuk mengarahkan segala sesuatu atau melihat segala sesuatu itu di dalam cara pandang Tuhan. Di dalam perspektif Tuhan, bukan cara pandang kita sendiri. Ya, saya selalu memulai segala sesuatu itu dari pikiran. Ya, jadi ketika kita membaca teks ini, kita mulai mengendalikan pikiran kita, ya, karena di situ tuh ditulis di situ dengan sangat jelas di dalam Tuhan. Berarti kita bergerak dari pikiran kita supaya pikiran kita ini melihat segala sesuatu itu di dalam perspektif Tuhan, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Sebab di dalam perspektif Tuhan, di dalam cara pandang Tuhan, bahkan hal yang kurang menguntungkan pun secara manusia, di situ akan bisa dilihat secara berbeda. Kita akan bisa melihat bahwa di dalam Tuhan, segala hal yang bahkan kurang menguntungkan pun itu punya tujuan yang baik. Di dalam Tuhan kita juga diajak untuk melihat bahwa ada satu rencana Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Dan dari cara pandang Tuhan itu kita juga diajak melihat segala sesuatu tidak melulu dari kepentingan kita. Ya. Kalau dari kepentingan kita mungkin kita merasa rugi, kita merasa gagal, kita merasa mungkin sial, tidak beruntung dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mencoba melihat dari kepentingan yang lebih luas, kita akan melihat banyak hal yang sebelumnya tidak kita lihat. Itu cara pandang Tuhan. Di dalam Tuhan itu mendorong kita untuk memahami arti di balik segala fenomena yang terjadi tadi. Sehingga kita bisa menerima dengan legowo, kita bisa menerimanya dengan ikhlas, kita bisa menerimanya dengan sabar, kita bisa menerimanya dengan penuh damai. Jadi sukacita itu terjadi jika kita tidak bergantung pada perspektif kita sendiri, tetapi cara pandang Tuhan. Sebab itu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai rencana, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, kalau tiba-tiba menemui sesuatu yang bikin kita ya, langsung ubah mode berpikir kita, cara berpikir kita. Dari cara berpikir manusia, switch ke cara berpikir Allah. Kita akan menemukan banyak hal di balik fenomena itu. Kita perlu waktu untuk diam sejenak, kita perlu waktu untuk mencerna, kita perlu waktu untuk berpikir dan mengubah dari mode berpikir manusia menjadi mode berpikir atau cara berpikir Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, catatan yang kedua. Dikatakan jelas oleh firman Tuhan tadi, jangan mudah khawatir. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Jadi yang kedua, kunci yang kedua adalah jangan mudah khawatir. Sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit takut, cemas. Ya. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu merampas sukacita kita. Ya. Bayangkan kalau kita membaca sekarang ini ya, share ada WA, share berita apa. Yang tadinya tenggorokannya tidak gatal, setelah membaca jadi gatal. Ya. Yang tadinya tidak merasa, tiba-tiba langsung merasa, tiba-tiba kok kayak sumber-sumber ya. Kita nggak kemana-mana, kita di rumah, kita nggak ketemu siapapun juga. Tetapi tiba-tiba kita merasa demikian. Ya. Banyak orang yang seperti itu. Ketakutannya, kecemasannya itu merampas sukacitanya. Firman Tuhan katakan, jika toh ada setitik kekhawatiran, di situ dikatakan nyatakan. Ya. Nyatakan kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan. Bahkan ditambahkan dengan ucapan syukur. Ini kecil tapi penting. Ya. Sebab kalau kita menyatakan kekhawatiran saja, tapi tidak pernah ada ucapan syukurnya, kita juga nggak akan pernah tahu ini, nggak pernah akan sampai pada cara berpikir Tuhan. Ya, di situ ada tambahan kecil dengan ucapan syukur. Itu yang bikin ikhlas. Jadi perhatikan, kalaupun kita memiliki satu kekhawatiran, ada satu hal yang membuat kita itu cemas, nyatakan di dalam doa dengan ucapan syukur. Apa yang terjadi di situ? Sebenarnya yang terjadi, kita itu sedang memindahkan
Kita sedang memindahkan kekhawatiran kita itu dari pundak kita ini kepada kuasa Tuhan. Kita memindahkan sesuatu yang memberatkan pikiran kita. Kita memindahkan sesuatu yang memberatkan hati kita ini, bahu kita ini. Lalu dipindahkan kepada kuasa Tuhan. Dipindahkan kepada Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita tidak memaksakan diri kita untuk memikulnya terus-menerus. Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, sudah sangat jelas. Tidak kuat dipikul, ya serahkan. Disitulah kita sedang memindahkan kekhawatiran kita pada kuasa Tuhan. Bawa di dalam doa dengan ucapan syukur. Maka kita akan menjadi lega, kita akan menjadi ringan, kita akan menjadi optimis, dan tetap bisa merasakan sukacita dalam hidup. Kita tidak terpuruk, tidak terbelenggu kecemasan yang lama-lama akan merampas sukacita kita dan membuat kita menjadi pribadi yang murung, pribadi yang kurang syukur, pribadi yang tidak bisa optimis. Catatan yang ketiga, nah ini yang agak menimbulkan tanda tanya mungkin ya. Catatan yang ketiga, tetap berbuat baik. Firman Tuhan tadi mengatakan apa di situ? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati supaya diketahui orang itu bagaimana caranya? Dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan kan orang tidak tahu karena tetap dia di dalam hati. Maka dikatakan kebaikan hatimu itu supaya diketahui banyak orang. Artinya dikerjakan. Lakukan kebaikan, lakukan perbuatan baik. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala kekurangan, dalam segala terjepit, tertindas, disakiti orang, lakukan perbuatan baik. Ketika hidup sukar, ketika hidup mudah, lakukan perbuatan baik. Nah, kenapa perbuatan baik ini penting berkait dengan sukacita? Sebab perbuatan baik itu mendatangkan sukacita. Ya, kalau yang belum pernah mempraktekkan, dia tidak akan tahu. Tetapi orang yang rajin mempraktekkan perbuatan baik, dia akan tahu bahwa perbuatan baik itu mendatangkan sukacita. Maka saya katakan, tanya kepada mereka yang rajin berbuat baik. Apalagi kalau orang itu sudah sampai pada tahap berbuat baik kepada orang yang memusuhi dia. Rasanya itu kayak ada kemenangan besar gitu. Rasanya seperti ada peperangan di dalam diri kita. Lalu kita ini bisa menaklukkan diri kita dan itu menimbulkan sukacita. Ya, bayangkan orang yang memusuhi kita bertahun-tahun, dia menolak jabat tangan kita, tetapi kita selalu kalau ketemu mengulurkan tangan. Berapa kali pun dia menepis tangan kita, kita tetap mengulurkan tangan. Bahkan ketika orang itu menolak, kita bisa pulang dengan perasaan lega. Karena kita bisa mengalahkan diri kita dengan perbuatan baik. Kita sudah mengulurkan tangan. Selanjutnya terserah Tuhan yang menilai, terserah orang lain yang menilai. Kita toh sudah melakukan yang baik. Itu mendatangkan perasaan sukacita. Ada kegembiraan dari berbuat baik, orang pasti tahu. Sekedar membagi nasi mungkin, bersedekah mungkin, memberi tumpangan mungkin karena searah ya, dari rumah mau ke gereja searah, lihat orang jalan ayo sama-sama mau ke gereja, mari diantar sama-sama memberi tumpangan, bersedekah, membagi saran, mengunjungi orang yang sakit, meringankan pekerjaan orang lain dan sebagainya. Ada banyak cara. Dan ketika kita melakukan itu, setelah kita melakukan itu, hati kita itu sukacita. Kita merasa terhibur, kita merasa bahwa kendati perbuatan ini sedikit, itu membuat orang lain tersenyum dan ternyata itu menyukacitakan kita juga. Perbuatan baik itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik itu memberikan satu kekuatan juga bagi kita sendiri. Ada banyak orang yang ketika dia dalam keadaan terluka, yang ketika dia dalam keadaan sakit, yang ketika dalam keadaan menderita, tapi ketika dia bisa mengunjungi orang lain yang juga sakit, ini ternyata menimbulkan satu perasaan juga sukacita dalam dirinya. Itu bisa saling menguatkan satu sama lain, saling menghiburkan satu sama lain. Dia jadi punya pengharapan, ya, sama-sama dibangun di situ.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara ingat 3 hal ini ya, tadi 3 hal tadi. Lihat segala sesuatu dalam perspektif Tuhan. Serahkan segala khawatirmu di dalam doa dan ucapan syukur, lalu bergiatlah dalam perbuatan baik. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa segalanya itu kemudian akan mengantar kita, 3 hal itu akan mengantar kita pada apa yang disebut dengan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui tadi ya segala akal. Kita akan diantar sampai ke sana. Sebab damai sejahtera itu tujuan kita masuk ke dalam damai sejahtera. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita tabah, itu yang membuat kita berani, itu yang membuat kita nyaman dalam keadaan apapun di hadapan kita. Sebab tadi dikatakan damai sejahtera itu melampaui akal. Dia memelihara hati, dia memelihara pikiran kita. Kalau sudah sampai di sana, sampai di damai sejahtera itu, saya yakin kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita senantiasa. Ada lagu bukan? Dalam suka duka ku kan tersenyum. Dia bisa tersenyum dalam segala keadaan. Tetap punya sukacita. Dia akan merasa ayem, tentrem. Nah Bapak Ibu, kemampuan untuk punya sukacita senantiasa ini penting, ini sangat dibutuhkan. Sebab hidup ini tidak selalu menghadirkan hal-hal yang seperti kita mau. Tidak seperti selalu keinginan kita itu terpenuhi. Maka kita perlu mengasah, kita perlu melatih. Ya, saya berpikir sukacita ini, ada orang berbilang sukacita ini karunia. Ya, sukacita ini pemberian roh, itu betul. Tetapi sukacita juga keterampilan. Karena firman Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa sukacita ini bisa dilatih. Sukacita ini bisa dibentuk. Sukacita ini bisa dikondisikan. Ya, ini bukan sesuatu yang abstrak, yang hanya orang-orang tertentu saja yang punya roh sukacita. Yang lain tidak punya. Enggak. Ini sesuatu yang diberikan kepada kita semua untuk kita sama-sama bisa meraihnya, mencapainya. Pakai cara pandang Tuhan atas segala keadaan. Jangan mudah terganggu oleh segala masalah dan kecemasan. Tetap berbaik dalam segala situasi. Inilah cara kita menaklukkan keadaan yang buruk. Supaya suasana hati kita itu tetap dipenuhi sukacita. Dan mari kita ingat satu hal lagi. Ya, mari kita ingat satu hal kecil lagi. Bahwa sukacita itu menular. Ya. Sukacita itu merembet gitu, merambat gitu ya. Sebab dikatakan juga itu adalah buah roh. Jadi sesuatu yang bisa menular, sesuatu yang bisa merambat kepada orang-orang yang lain. Dekat dengan orang yang sukacita, dekat dengan orang yang ceria, kita bawaannya juga ikut bahagia gitu. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu bersama dengan orang-orang yang negatif, kita selalu bersama orang-orang yang bersungut-sungut, yang murung, yang uring-uringan, yang mudah kesal, maka kita juga bisa ketularan suasana hati kita ikut buruk. Oleh sebab itu, mari kita jadi orang-orang yang belajar untuk terus-menerus memiliki sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang dekat dengan kita juga nyaman, ya. Kalau ada kita, orang ketawa-ketawa terus gitu. Kalau ada kita, orang merasa gembira. Kalau ada kita, orang merasa dikuatkan, dihiburkan. Ya, ini lebih penting ya daripada kita menjadi orang yang membawa pengaruh yang buruk. Hidup akan menjadi ceria. Banyak orang akan mendekat kepada kita. Banyak orang yang akan nyaman bersama dengan kita. Jadi jangan kita merasa bangga kalau orang itu takut sama kita. Ya. Kadang-kadang orang kan bangga nih kalau dia takut sama saya, jangan. Kita seharusnya merasa bangga kalau orang itu justru berani deket sama kita gitu ya. Kita ini orang-orang yang bisa diraih dengan mudah gitu. Kita menjadi orang yang mudah ditemui, kita menjadi orang yang mudah gitu untuk orang lain gitu. Kalau jadi orang yang kereng, angker kita bangga, enggak. Ya, justru sebaliknya harusnya tebarkan sukacita kita. Sehingga orang nyaman dekat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, hari ini kami belajar supaya kepada kami semua belajar untuk memiliki sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa hidup ini mendatangkan banyak hal yang kadang-kadang penuh dengan kejutan, penuh dengan hal yang tidak terduga, yang di luar rencana, yang kadang-kadang bahkan mengecewakan. Oleh karena itu kami perlu memiliki pikiran yang tangguh, hati yang tangguh, yang senantiasa positif,
yang dapat memberikan suasana yang baik di dalam hati kami yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah ketika kami menjadi orang yang penuh sukacita, maka sukacita itu akan menular Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dan akan menolong menuntun kami hari ke hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai dari tempat ini dan hari ini juga saat ini. Untuk itu kita akan aminkan sukacita kita dengan pujian, ku kan bersuka. Kita pujikan dengan sukacita. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, bertepuk tangan, boleh berjoget, nyatakan sukacita kita agar kanan kiri kita bersukacita melihat kita. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku kan bersuka. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan dengan tetap berdiri, kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan gereja di segala abad dan tempat dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat, kita akan kembali pada kehidupan kita, belajar untuk menjadi orang-orang yang positif, menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus selalu menjaga, menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya. Mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
kita selesai saat teduh untuk kita semua. Tetap jaga prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, juga hindari kerumunan. Tuhan memberkati.